Haleluya, jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut, boleh toleh kanan kiri katakan, ojo turu lo ya. Haleluya, puji Tuhan. Wow, saya melihat pertumbuhan jemaat terus bertambah dan satu doa saya yang Tuhan jawab bahwa tempat ini jadikan rumah doa ya, sehingga nanti sore saya akan ketemu dari Jakarta, saudara, datang ke Malang untuk berjumpa karena waktu lalu saya doakan dari telepon mengalami kesembuhan dan datang ke Malang nanti mau berjumpa dengan saya. Juga kemarin ada dari Mojokerto ya, bahkan ada dari Bali. Wow, saya percaya juga dari luar negeri pun juga datang ke tempat ini untuk mengalami pertolongan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang kalau yang dari jauh bisa mengalami, harusnya saudara lebih bisa mengalami. Nah maka hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dan bagaimana doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Ya, bukan hanya didengar tapi juga dijawab dan jawabannya adalah iya. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita belajar tentang yang namanya doa, sama-sama katakan doa. Banyak orang Kristen ya, atau mungkin jemaat Tuhan di tempat ini bertanya, Pak, saya kalau doa kok nggak dijawab, tapi kalau Bapak doa kok dijawab. Saya sudah doa buat orang sakit nggak sembuh, kalau Bapak kok sembuh. Nah mari kita belajar sama-sama hari ini. Kita mau belajar bagaimana supaya doa kita itu bisa didengar dan mengadakan mujizat. Ya, kita akan belajar sama-sama, jadi khotbah saya hari ini akan lebih aplikatif Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara pulang bisa melakukan firman. Yang pertama, mari sama-sama kita buka bagian firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Hanya dua kata harusnya saudara bisa hafal. Tetaplah, lagi susah tetaplah, diberkati tetaplah, lagi sakit tetaplah, disembuhkan tetaplah. Jadi berdoa tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim. Doa itu adalah gaya hidup. Saya banyak menemukan ya orang kalau doa kalau waktu butuh. Enggak saudara. Doa itu setiap saat, setiap waktu. Saudara lagi susah doa, lagi seneng juga doa. Kebanyakan kita kalau mau ujian baru doa kan, kebanyakan kalau kita butuh uang baru doa kan. Doa enggak seperti itu. Doa itu gaya hidup. Nah sekarang kalau saudara tanya sama saya, Pak kenapa ya saya doa kok sepertinya kok doa saya enggak berkuasa. Saya kasih satu ilustrasi saudara ya. Jadi doa ya ada kata namanya ora et labora. Ya, doa itu ora, et itu dan, labora itu ada usaha, ada tindakan. Kalau saudara cuman doa ora kan doa kan ora ya, cuman ora tanpa labora, yang terjadi apa? Ora dadi, ora sido, ora karuan, lah itu saudara. Jadi harus disertai dengan perbuatan. Saya kasih ilustrasi yang mudah deh. Berapa bulan terakhir ini saya diet, saya olahraga setiap pagi. Jam 3 saya bangun doa, jam 4 saya bangun untuk jalan pagi, jalan sehat. Ya. Nah saudara, selama beberapa bulan ini saya jalan pagi, perut saya hilang. Tapi saya ketemu dengan orang yang sama-sama jalan pagi dengan saya, perutnya nggak hilang. Apa bedanya? Bedanya di gaya hidup dan pola makan. Saya jalan pagi tapi saya rubah pola makan saya. Ada yang jalan pagi, habis jalan pecel 2. Es teler 2 mangkok. Belum peyek sama bumbu kacangnya 1 piring. Saudara olahraga, yes. Tapi ternyata pola makan gak saudara rubah. Bisa nangkep poin saya? Saudara doa, iya. Tapi saudara gak merubah gaya hidup saudara. Saudara doa tapi masih zina. Saudara doa tapi masih suka bohong. Saudara doa tapi suka nipu. Saudara doa tapi suka dengan hal najis. Sukar untuk doa saudara bisa didengar. Karena saudara bukan orang benar. Orang benar itu hidupnya mesti benar. Saya adalah hamba Tuhan yang akan selalu mengingatkan untuk kita hidup kudus, hidup suci, hidup benar. Tidak mudah, maka kita butuh Roh Kudus. Yang mau dipimpin Roh Kudus katakan amin. Iya saudara. Nah sekarang saudara, doa itu kekuatan kita. Saudara kan gak pernah tahu ya, saya ngadepi masalah apa, saya ngadepi tantangan apa, saya ngadepi ujian apa. Saudara gak pernah tahu. Tapi yang saudara tahu, saya berdiri tegak di depan saudara, berkhotbah dengan lantang, dengan semangat. Karena saya dapat kekuatan melalui doa. Masalahnya banyak saudara kalau masalah gak nyari Tuhan, curhat di sosmed, curhat di TikTok, curhat di WhatsApp. Emangnya seluruh dunia mesti tahu saudara punya masalah. Saya ketika ngademi masalah, saya di kamar, saya sujud, saya doa, saya minta kekuatan sama Tuhan. Karena kekuatan saya datang dari Tuhan.
Maka saya percaya saudara akan dapat kekuatan. Tetaplah, yang pertama, tetaplah. Ya, saudara mana pernah dengar saya sakit? Karena saya selalu minta Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kesehatan. Kalau saya sakit, di mana saya bisa melayani jemaat? Bagaimana saya bisa melayani jiwa-jiwa? Saudara mesti doa. Satu, tetaplah berdoa. Yang kedua, saya mau ajar jemaat Tuhan doanya efektif. Banyak saudara doa enggak efektif. Doa dowo-dowo tapi bertele-tele, enggak ada poinnya. Kayak orang puisi itu loh, Tuhan yang empunya langit dan bumi. Aku akan melewati samudra raya. Waduh, ini doa apalagi puisi. Mari kita lihat Matius 6 ayat yang ke-7. Apa firman Tuhan katakan tentang doa? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya. Berapa banyak kita lihat doa kesuwen, gak ada poinnya. Cuman kelihatan sama orang lain, ini loh rohani. Doa yang rohani itu begini. Saya kalau doakan orang sakit, saya doakan orang sakit sembuh, sehat, mujizat terjadi. Tidak panjang-panjang. Yesus ketika doakan orang sakit, ketika dia menyembuhkan orang sakit, bangkitlah dan berjalanlah. Lihatlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangkitlah, kamu sudah hidup. Loh, tidak dowo-dowo. Di antara batu-batu ini, di antara semak-semak belukar, rumput-rumput, doa makan, harusnya nggak usah panjang-panjang. Saya kalau doa makan Tuhan Yesus, saya mau makan, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman. Kalau makan kuasa firman, bukan kuasa darah ya, kuasa firman. Jadi kekuatan jasmani, rohani saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Atau singkat lagi, Tuhan Yesus kami mau makan, sucikan, kuduskan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Atau lebih pendek lagi, Tuhan Yesus kami mau makan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tapi banyak sih yang dowo-dowo. Coba, Tuhan Yesus kami mau makan. Oh, kami teringat dengan janda-janda. Oh, kami teringat dengan fakir miskin. Oh, rawone wis mlutek Bapak Ibu Saudara. Kesuwen. Kalau mau panjang itu namanya doa syafaat. Masalahnya doa syafaat dibawa ke meja makan. Doa makan itu singkat, doa itu makanya kita pelan-pelan belajar Saudara. Jangan kepanjangan. Ya. Ketika Elia berdoa, Tuhan, hujan jangan turun 3,5 tahun. Dia cuma bilang, hujan tidak turun 3,5. Dan betul 3,5 tahun hujan tidak turun. Dia bilang, turunlah hujan, dan langsung turun hujan. Jangan kepanjangan. Banyak kita ini makanya saudara, Kristen itu hubungan, relation bukan religion. Nanti ya, bulan depan ada Natalan, itulah muncul orang-orang yang ke gereja cuma setahun sekali. Atau enggak 2 kali sama Paskah. Paskah nyari telur, akhir tahun nyari nasi kotak. Lah ini saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan begitu. Hubungan kita dengan Tuhan itu loh seperti bapak dan anak ngobrol, komunikasi. Nah dengan doa, iman itu bisa timbul, saudara. Seorang nabi suatu kali bernama Nabi Nuh. Saudara tahu Nabi Nuh? Ada lagunya ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Saya mau tanya, Nabi Nuh buat bahtera di mana? Di atas gunung. Harusnya kalau buat bahtera di mana? Di laut. Tapi kenapa dia lakukan itu? Karena dia belajar taat dan dia belajar beriman. Beriman itu artinya mau orang bilang, kalau bikin bahtera itu di pantai, bukan di gunung. Orang bilang, gile lu ye. Tapi dia gak peduli. Karena dia tahu kalau Tuhan berfirman, lakukan maka jadi. Kita bangun gereja 10 lantai saudara, banyak orang meragukan. Banyak orang meremehkan. Buktinya sudah lantai 8, tinggal 2 lantai lagi. Karena apa? Kuasa doa. Tidak mudah saudara. Tiap minggu kita butuh 550 juta. Sehari berarti sekitar berapa? 90, 80, 90 juta. Tapi sampai hari ini Senin sampai Senin, pagi sampai malam gereja tetap bangun. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Iman itu bertindak, bukan omong-omong doang. Nuh tahu ketika Tuhan perintahkan untuk bikin bahtera, bukan hanya dia yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Siapa? Istri? Dan 3 anaknya dan 3 mantunya. Papa, suami-suami, engkau kepala keluarga. Kalau engkau hidup benar, istri dan anak-anakmu pasti ditolong Tuhan. Istri dan anakmu pasti mengalami pertolongan kalau sebagai ayah engkau benar. Saya mau tanya saudara, siapa nama anak-anaknya Nuh? Ada yang tahu? Sem, Ham, dan kalau mantunya siapa namanya? Wah, siapa? Bu Sem, Bu Ham, dan Bu Yafet. Nah, yang gak enak istri Nuh, bunuh. Wah, iya. Kalau kita lihat zaman
Zaman kita waktu saya sekolah minggu saudara, kalau sekarang gereja anak, semua lagu itu ada untuk kita itu belajar Alkitab ya. Nabi Nuh dan istrinya, Bapak Abraham, Daud datang dengan membawa laut lawan Goliat. Nabi Musa menyeberangi lautan, ada lagunya ya. Bahkan ada lagu binatang-binatang, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Ada yang pernah tahu lagu ini? Yang tahu harusnya sudah nyucu ini ya. Atau minimal udah punya anak ya. Dulu itu banyak lagu-lagu, tapi sekarang anak-anak sekarang taunya apa? Apa te. Wah, kayaknya kita perlu kembalikan lagi lagu-lagu rohani anak, betul? Iya. Supaya anak-anak tahu bahwa dari situ kita belajar firman. Iya, saudara ya. Wah, saya kalau lihat, wah ya ini ya, saudara. Jadi yang kedua, doa yang efektif. Doa itu enggak usah panjang, tapi betul-betul poinnya. Misalnya saudara lemah, Tuhan kuatkan saya percaya saya dapat kekuatan dalam nama Yesus, amin. Enggak usah, Tuhan kalau saya kuat, saya akan melayani Tuhan. Wes tala pasti bojo itu. Pasti bohong itu, saya banyak nemukan orang yang sakit, yang sekarat. Dia berkata, kalau saya sehat saya akan melayani. Waktu sehat kenapa enggak melayani? Kenapa nunggu sakit dulu baru melayani? Berarti Anda kasih sisa toh? Bukan kasih yang disisihkan toh? Banyak orang, kalau saya diberkati, saya baru mau melayani. Kenapa nunggu harus diberkati dulu baru pelayanan? Bukankah sebelum saudara pelayanan Tuhan sudah kasih yang terbaik? Sejak engkau lahir itu Tuhan sudah baik buat engkau dan saya. Kenapa selalu kondisi? Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksional. Tuhan kita bukan, Tuhan kalau saya begini, saya begitu. Enggak. Walaupun Anda begitu, Tuhan tetap sayang buat saudara dan saya. Kok Tuhan gak sayang dengan saudara dan saya, kita gak akan bisa menikmati ibadah hari ini. Kita gak bisa di rumah dengan baik, kita gak bisa lagi bekerja atau bahkan melayani Tuhan. Tapi karena Tuhan baik dan itu dicatat dalam firman, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya buat saudara dan saya. Jadi jangan pernah bilang Tuhan yang gak setia, engkau dan saya yang tidak setia. Tapi Dia Tuhan yang setia. Jadi doa yang efektif, saudara. Ya, doa yang efektif. Saya kalau ketemu orang yang banyak besar omongannya akan saya bilang, udah, fokus dulu. Mana yang penting? Gak usah ngomong panjang lebar. Nanti kalau saya nanti kayak terlalu banyak nantinya. Sekarang yang kita fokuskan. Jangan nanti terus. Lebih baik sekarang. Engkau mau sembuh, fokus sembuh. Gak usah nanti kalau saya sehat gini, wis. Manusia kalau janji itu banyak melesetnya, tapi kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Jadi doa yang efektif. Poin yang terakhir, yang ketiga, supaya doa saudara, kehidupan saudara mengalami sesuatu yang ajaib, mengalami sesuatu pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Doa yang spesifik, sama-sama katakan spesifik. Spesifik itu artinya rinci, detail. Banyak orang doa gak detail. Contoh ya, Tuhan saya minta uang, berapa? Nanti dikasih 1.000 ngamuk, ini gak usah gak bayar parkir Tuhan. Nah, dikasih 1 miliar, rabi meneh. Lah ini saudara. Repot ya. Terus doa pekerjaan. Ya toh. Zaman sekarang itu pekerjaan beda dengan dulu saudara. Sekarang ini muncul satu pekerjaan namanya food vlogger. Ya. Oh saya kalau nonton, lucu ya. Kalau ngasih penerjemahan makanannya itu lucu. Makan kacang. Ini rasanya ngacang ini loh. Apa ngacang gitu ya. Terus misalnya ini misalnya apa? Pisang. Misang ini rasa apa misang gitu ya. Cuman satu food vlogger yang saya favorit dan seneng tapi sudah enggak ada yang saya enggak biasa sebut namanya, tapi yang punya signature Maknyus. Wah. Itu kalau dia bilang Maknyus pasti beneran enak itu. Ya. Nah, sekarang itu beda ya, zamannya udah beda. Kalau dulu orang cari uang buat makan, kalau sekarang orang makan buat cari uang. Jadi beda, nggak bisa disamakan dengan zaman-zaman dulu. Sekarang udah beda. Nah sekarang yang saya maksud, kalau saudara memang berdoa buat pekerjaan, yang jelas. Kadang-kadang kita itu doa ya nggak jelas. Tuhan saya minta pekerjaan. Dikasih kerja di lapangan, emosi Tuhan, gak iso aku, sunscreenku luntur Tuhan, kepalaku pusing Tuhan kena matahari. Dikasih di dalam kantor, Tuhan aku gak bisa, aku orangnya suka bergerak di luar, aku orang lapangan. Makanya doanya yang jelas, mau kerja apa, doa yang jelas. Suatu kali ada pemudi di tempat ini saudara, dia mau cari kerja, dia datang kepada saya, dia konsultasi dan saya berkata kepada dia, kalau mau doa, kalau mau cari kerja, tulis 3 hal ini dalam doa Anda. Yang pertama,
Mau kerja apa? Mau ikut orang atau mau usaha sendiri? Dia katakan, oh saya mau ikut perusahaan. Dia tulis nomor 1, perusahaan A. Terus yang kedua, mau posisi apa? Tulis posisinya. Ketiga, mau ngajukan salary berapa? 1, 2, 3. Dia tambahkan yang keempat, saya mau diterima kerja saat sehari sebelum orang tua saya ulang tahun. Supaya ketika orang tua saya ulang tahun, saya kasih hadiah bahwa saya diterima kerja di tempat yang saya inginkan. Dan yang kelima apa saudara? Masukkan lamaran. Banyak orang, saya minta kerja, saya tanya udah masukkan lamaran belum? Belum, ya wis. Gak bisa, harus bertindak. Akhirnya singkat cerita saya dapat kabar puji Tuhan, dia diterima kerja di tempat yang dia inginkan, posisi yang dia inginkan dengan salary yang dia inginkan. Dan tepat 1 hari sebelum mamanya ulang tahun. Hari H mamanya ulang tahun, dia kasih info apa? Puji Tuhan saya sudah diterima di tempat pekerjaan itu. Jadi hari ini saudara, ora et labora, doa juga disertai tindakan dan perbuatan. Nah, ada satu kisah yang menarik di Alkitab sebagai penutup, ya, doa yang spesifik. Mari sama-sama kita lihat 1 Samuel 1 ayat yang ke-5. Suatu kali ada seorang ibu namanya Ibu Hana, dia punya suami namanya Elkana, Elkana punya 2 istri, satu namanya Penina dan ini Hana. Dan dikatakan bahwa Hana tidak bisa punya anak. Kenapa? Perhatikan kalimat terakhir, sebab Tuhan telah menutup. Saudara, kita tidak mengenal yang namanya nasib. Kita tidak mengenal yang namanya takdir. Kita punya Tuhan yang dinamis, kalau saudara berdoa dengan sungguh, saudara bisa menggetarkan hatinya. Bayangkan, Tuhan sudah menutup kandungannya. Apakah Hana menyerah? Tidak. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Cepat saja, ayat yang ke-11. Dia doa dengan spesifik. Perhatikan. Kemudian bernasarlah Hana. Nasar ini di atasnya janji saudara. Jadi kalau saudara bernasar harus digenapi dan dilakukan. Gak boleh saudara tidak melakukannya. Harus ditepati. Berkata apa? Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi perhatikan dia minta anaknya jelas, dia minta seorang anak. Jelas anak laki-laki? Jelas. Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa spesifik itu harus. Maka Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan dan seumur hidup pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Artinya dia akan menjadi nazir Allah, menjadi nabi Allah. Dan kita tahu siapa dia anaknya, kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat 20. Sebelum ke 20 kita boleh ke 19, ayat 19. Nah ini, perhatikan. Saudara berdoa iya, tapi lakukan tindakan. Apa yang dilakukan Hana? Ketika setelah doa, dia dan suaminya tindakan. Enggak omon-omon, enggak ngomong tok. Mereka melakukan tindakan. Padahal Hana tahu enggak? Kalau dia mandul tahu enggak? Tahu. Tapi dia melakukan itu karena dia percaya. Aku percaya Tuhanku sanggup membuka buah kandunganku. Ayat 20, kita lihat. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak. Mintanya anak laki-laki keluarnya sesuai. Dan diberi nama Samuel sebab artinya apa? Aku telah meminta daripada Tuhan. Nah anak saya namanya Yoel Samuel Sianto, jadi nama saya dan nama engkongnya saudara ya, nama titiknya. Itu bukan sembarang nama. Kenapa? Karena Yoel itu adalah artinya adalah Jehovah Elohim, Allah adalah Tuhan. Dan Samuel adalah Tuhan yang mendengar menjawab doa kita. Saya minta kepada Tuhan, waktu itu saya sepakat dengan istri saya minta anak laki-laki. Jelas saya minta. Dihitung. Wah kita kan biasa ada perhitungan ya, ini anaknya harusnya perempuan. Karena ada hitungan-hitungannya begitu. Enggak, saya enggak hidup dari apa kata dunia hitung-hitungan, saya hidup dari apa kata firman Tuhan. Dan terbukti anak saya lahir laki-laki, sehingga artinya Yoel Samuel. Dia adalah Tuhan Allah yang menjawab mendengar doa kita. Nah sekarang saudara, hari-hari ini saya melayani juga pasangan suami istri yang sulit punya anak dan puji Tuhan dapat keturunan. Nah kalau saya waktu melayani, saya doakan, saya akan selalu tanya, sepakatnya anaknya apa? Kebanyakan, selalu jawabnya apa? Terserah. Enggak ada. Kelamin terserah itu enggak ada. Kalau Anda terserah, makanya jangan heran ya. Ada keluarga-keluarga yang ngomongnya terserah, sebetulnya kepingin anak perempuan, keluarnya laki-laki, akhirnya perempuan dibikin tomboy. Yang bahaya, lebih bahaya lagi, keluarnya laki pengen perempuan, lakinya jadi feminis. Karena dari terserah.
Kalau kita enggak bisa terserah. Nah, langkah iman saya kalau ngomong, nanti coba mulai pikirkan sepakat anaknya laki atau perempuan. Selalu bilang gini, tapi kan kami belum berhubungan, belum melakukan ini itu. Loh, iman itu berbicara walaupun belum Anda kelihatan, tapi itu sudah terjadi. Itu iman. Kemarin ada yang 5 tahun, 4 tahun susah punya anak. Dan puji Tuhan ini sudah kandungan yang ke-6 atau yang ke-7 bulan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Hanya dialami bagi orang yang percaya. Tapi kalau saudara, makanya hati-hati dengan mulut saudara. Ya nasib saya mah begini, ya sudah terima nasibnya. Kalau saya nggak akan seperti itu. Kalau saya akan berkata, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya datang berdoa yang sakit menjadi sembuh, itu doa saya. Tapi kalau saudara suka meminderkan diri, suka dirinya dibikin, ya saya kan gini, saya kan, ya sudah mau gimana. Makanya rubah mulut saudara. Aku percaya aku dipakai Tuhan, aku percaya aku diberkati Tuhan, aku percaya anak cucuku diberkati Tuhan. Ya. Nah saudara, bicara tentang laki-laki ya, bicara tentang anak ya mesti jelas. Nah saya mau bicara tentang laki-laki dulu ya. Saya ini kan milenial, generasi milenial. Saya kelahiran 90-an. Kalau sekarang kan Gen Z, ada Gen Alpha, ada Gen Beta ya. Saya tuh lihat perbedaan ya. Ini bukan secara umum, tapi beberapa kasus saya lihat ya. Saya nggak generalisasi, tapi saya lihat secara beberapa kasus. Apa yang membedakan laki-laki Gen Z dan laki-laki milenial? Ternyata saya ketemu. Dari tontonan. Zaman saya dulu waktu saya kecil, kan TV ya, TV tabung besar banget. Kalau misalnya itu apa? Gitu. Oh, boleh ya. Pakai zamannya CD, DVD ya, yang harus diabapi dulu. Mau baru bisa itu ya. Mungkin ada yang zaman ini harusnya udah punya anak hari ini ya. Nah itu. Terus saya lihat kalau zaman saya dulu nonton TV, saudara, itu yang saya lihat di TV itu apa? Wong Fei Hung. Wah, apalagi Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan, ya. Terus ada lagi apa? Mike Tyson. Wah, itu zaman saya. Jadi kita itu action. Tapi kalau zaman sekarang, kenapa hatiku jenuh tiap ada kamu? Gak heran banyak tulang lunak. You know me so well. Ayo. Betul apa betul? Itu kan mempengaruhi. Ya. Kalau dulu kita itu, apa-apa. Kalau sekarang kan nari, wah. Ini muter-muter gitu. Loh iya tuh. Laki itu gagah. Laki gitu. Betul? Bukan laki, bukan. Betul enggak? Apa yang saya katakan betul enggak? Dunia kan lagi merubah itu kan. Dunia kan merubah, ada namanya transseksual. Laki-laki pakai rok. Enggak. Laki-laki adalah laki. Itu ya. Jangan yang kebalikan, perempuan, ya enggak bisa ya. Laki. Nah itu saudara. Nah itu bicara soal keturunan. Nah sekarang saudara, saya bicara soal kalau yang saya lihat di sini ada anak-anak muda yang lajang. Wah ini boleh ditampilkan nih, kita ada Biro Jodoh Kristen, ini udah banyak yang daftar nih ya. Ini khusus, perhatikan, boleh ditampilkan, Biro Jodoh ini khusus yang lajang. Jadi mohon maaf yang cerai hidup, ya tidak bisa, yang cerai mati juga tidak bisa. Ya supaya memang murni lajang, jadi supaya nggak buy one, get two, get three gitu ya. Ya syaratnya kita lihat sama-sama, nah ini saudara. Jemaat boleh non jemaat usia 18 tahun ke atas, khusus lajang bukan cerai hidup dan cerai mati. Ya. Kenapa? Karena kita ingin menuntaskan lajang-lajang atau jomblo-jomblo yang berkeliaran supaya supaya mereka tidak terlantar tapi mereka menemukan jodohnya di rumah Tuhan. Amin. Oh ini sudah kita siapkan acaranya, meriah pastinya. Bukan hanya meriah, engkau ketemu, yang laki ketemu tulang rusuk, yang perempuan kembali tempatnya ke tulang rusuknya. Wah, haleluya. Nah, saudara, kenapa penting ini juga? Karena ya kita juga mesti dapat pasangan yang terbaik dari Tuhan, artinya yang cinta Tuhan. Ya. Nah, banyak daripada kita ketika kita berdoa buat jodoh kita, ambigu, bias, klise. Contoh ya, Tuhan, wis fisik gak usah lah Tuhan, yang penting cinta Tuhan. Alah, munafik itu. Nanti betulan Tuhan munculkan, jebret gitu. Langsung, duh Tuhan kok elek ini Tuhan. Lah, jare gak jaluk fisik, tapi gak bisa saudara. Saya tulis di buku saya, harian saya minta pasangan yang apa? 1, cinta Tuhan. 2, cantik. Loh iya toh. 3, ya
Ya itu saya tulis di buku saya, wis pokoknya ada itu urusan saya, saudara nggak perlu tahu. Ya, enak, kepo. Ya, penting. Terus terakhir saya tulis apa? Mertua yang baik. Loh iya, banyak saudara lupa doakan untuk mertua yang baik toh. Iya. Akhirnya geger-geger itu kan nggak bisa. Kalau orang sudah menikah saudara, keluarganya sebelah itu sudah jadi keluarga saudara. Begitu sebaliknya. Ya, saya tulis jelas dan saya tulis lagi. Saya mau punya anak umur berapa, saya mau nikah umur berapa. Saya tulis lagi, saya SMP, SMA itu saya tulis. Saya mau nikah umur 25, puji Tuhan saya nikah umur 24 karena pandemi jadi dimajukan 1 tahun. Saya mau punya anak umur 26, puji Tuhan saya punya anak umur 25. Tuhan jawab, dan saya mau punya anak laki-laki, Tuhan jawab. Nah ini loh saudara. Banyak daripada kita sudah spesifik. Pokoknya cowok, misalnya yang cewek ya, cowok gitu. Muncul lah tuh cowok, jago gombal dia ya. Kamulah hartaku satu-satunya. Waduh ini dari Tuhan ini. Teng, nikah. Loh, kok gak ada apa-apa? Kamulah hartaku satu-satunya. Lah iya. Nikah gak modal gombal ya. Banyak kan gitu ya, ini kan realitas sehari-hari. Makanya hari ini kalau Anda wanita saudara tulis. Yang mapan itu kan ukurannya beda-beda. Yang penting bisa hidup bareng kan cukup. Terus apa lagi? Yang kedua juga apa? Tidak ringan tangan dan tidak ringan mulutnya. Makanya pacaran itu masa-masa paling penting sebetulnya. Jangan nikah karena sungkan ya. Saya banyak nemukan karena sungkan. Loh ya apa sih? Kok nikah itu karena sungkan? Enggak bisa. Ya. Saya kasih satu gombalan waktu dulu saya pacaran dengan istri saya ya. Wah, saya kalau gombal enggak pakai bapakmu ya. Bapakmu, waduh ngamuk loh ya. Bapakmu ya, ojo ya. Enggak sopan itu. Saya bilang gini, waktu itu ya. Kalau saya suatu saat nanti, Tuhan izinkan amnesia. Wah, saya tidak akan melupakan kamu. Wih, kok bisa? Karena kamu tidak kusimpan di otak, tapi kusimpan di hatiku. Yeah. Yesus ya. Mau pakai silakan nggak, saya kasih paten itu ya. Ya. Jadi mesti spesifik, jelas. Banyak kita doanya ambigu ya, mulai belajar. Hari ini saudara saya kasih ringan aja supaya saudara praktek ya. Mulai saudara, misalnya saudara usaha, doa Tuhan saya rindu bulan ini omset saya sekian. Loh tulis. Jangan gini loh, jadi penghangat kursi di gereja itu cuman amin ha. Iya lek, amin ha, kadang-kadang ya turu. Kadang-kadang main HP, tiktokan. Emangnya saya gak kelihatan dari atas. Iya, langsung disimpan HP-nya, tenang. Saya nggak cerita yang sekarang, saya cerita yang kemarin, tapi mungkin pindah sekarang. Loh iya, saudara akan mengalami kalau saudara praktek, sama-sama katakan praktek. Jadi hari ini 3 poin aja buat saudara. 1, tetaplah berdoa, sama-sama tetaplah berdoa. Yang kedua, doa yang efektif. Yang ketiga, doa yang ulang sama-sama. 1, 2, 3, saya ulang lagi ya, 3, dikocok dikit udah, 3, 2, 1, lakukan 3 hal ini. Bulan ini kau akan mengalami satu yang beda. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian-kesaksian sebelum saya lanjut. Saya nggak tahu siapa yang hari ini saudara datang dengan sakit kepala yang berat, tapi setelah firman Tuhan ini letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit, saya percaya nanti pengumuman tambahan saudara akan bersaksi saudara sudah sembuh. Yang kedua ada saudara yang datang sulit buang air, ya nanti pulang cek di toilet sudah lancar dalam nama Yesus, saudara mengalami kesembuhan, amin. Saudara, ada satu penyakit yang dikatakan langka, ya, yaitu namanya autoimun. Saya mendoakan 2 orang yang terkena, ada beberapa yang saya doakan, tapi 2 ini yang menjadi kesaksian karena 2 orang ini mengalami kesembuhan dari autoimunnya. Tapi saya tampilkan satu video saja ya. Ada seorang jemaat Tuhan yang dulu pernah berjemaat di sini dan pulang ke kampung halamannya di Jombang, di Ngudo Jombang. Namanya C. Deborah, pernah pelayanan jadi WL dan singer. Dan 3 tahun lalu mengalami autoimun. Jadi tangannya itu bengkok-bengkok, kakinya juga semua badannya sendi-sendinya sakit saudara. Bahkan tangannya itu nggak bisa ditekuk. Gini paling mentok yang kanan cuma begini. Jadi kalau masang bikin alis itu pakai tangan kiri saudara. Tetapi hari Rebo, tanggal 13 November Bapak Ibu Saudara.
Saya katakan autoimun yang disembuhkan Tuhan Yesus. Kita boleh lihat sama-sama autoimun 13 November. Tuhan Yesus, pada saat ini hambamu berdoa, permisi aja hambamu berdoa, Tuhan buat jadi orang yang percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan percaya Tuhan, mujizat masih terjadi. Engkau dokter sudah dokter, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan organ-organ yang baru, tulang-tulang yang baru, juga otot syaraf yang baru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya, dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Dia menangis karena bisa untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak bisa. Bisa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Aku gak bisa kayak gini loh, spontan. Aku bisa kayak gini. Mama gak bisa sujud, bisa sampai terkelungkup. Aku gak pernah bisa aja. Saya percaya. Aku gak pernah bisa pakai pensel alis deh. Haleluya. Jadi lihat aku deh, udah kemana-mana aku gak bisa maksimal. Tapi aku bisa. Bisa nyetel sini. Haleluya. Haleluya. Padahal jempol kok gak bisa. Shalom Jemaat Mega Church Betania Setaya Malang. Puji Tuhan, hari ini hari Rabu, tanggal 13 November 2024. Saya berjumpa dengan siapa C? Deborah. Deborah Dari Jombang. dari Jombang, dari Gudo Jombang. Iya, Gudo Jombang. Dan bagaimana, apa yang mau disaksikan, apa yang terjadi hari ini, silakan C. Puji Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau saat ini saya bertemu dengan PS Yulsianto. Itu memang semua karena kemurahan Tuhan, ini sudah rencana Tuhan. Dan puji Tuhan tadi saya sempat ngajak anak saya bermain di bawah, di Fun City. Lalu hati saya tiba-tiba, ayo doa kesembuhan. Mumpung ada PS Yuel gitu. Akhirnya saya minta adik saya yang kebetulan juga pelayanan di sini. Terus saya minta untuk diantar ke PSUL, ternyata ketemu di eskalator ya kan. Dan puji Tuhan juga PSUL langsung bertanya keluhan saya apa, sakitnya apa, dan saya menjawab kalau saya kena autoimun artritis ya, jadi rematik gitu ya. Ini tangan sebelah kanan saya ini sama sekali tidak bisa nekuk. Jadi nekuk maksimal itu dokter bilang tidak bisa. Mentok ya cuma segini aja. Sudah saya terapi, sudah saya juga minum obat, tapi tetap dokter tidak bisa maksimal. Jadi hanya gini-gini aja gitu. Terus saya sempat berpikir, oh Tuhan, saya dulu lahir itu normal. Kenapa saya ini cacat? Tapi saya percaya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau saya lahir dengan normal, saya pasti akan sembuh juga. Saya percaya saya akan normal kembali. Tangan saya bisa makan pakai tangan kanan dengan sempurna. Selama ini saya beraktivitas kebanyakan menggunakan tangan kiri. Tapi puji Tuhan, ini tadi ketika sudah didoakan sama PSUL ini, puji Tuhan, saya bisa sebelumnya belum pernah bisa menyentuh yang namanya kening saya. Sekarang bisa menyentuh kening saya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Demikian yang saya saksikan. Boleh ditunjukkan Ci tadi keningnya gimana? Coba kita lihat sama-sama. Loh, terus alisnya juga. Ini bisa pegang alis, sebelumnya belum pernah bisa pegang alis. Sebelumnya nggak bisa, belum bisa. Sekarang jadi bisa. Sekarang bisa. Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Ci? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mujizat kesembuhan masih terjadi. Amin. Kita punya Tuhan Yesus dan bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dari pertemuan itu, saya dapat info dari Febo salah satu worship leader dan full timer di tempat ini. Deborah berangkat ke dokter. Dia cek, dokter menyatakan seharusnya 80% sudah tidak bisa sembuh. 80%, bukan 100% ya, 80% tidak bisa sembuh. Dan kemarin datang dokter dan perawat kaget karena dari 80% tersisa 5% dan tinggal dikit lagi 0% mengalami kesembuhan yang sempurna. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Orang boleh bilang mustahil, silakan. Tapi saya punya Tuhan
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bagi orang percaya. Saudara, kau dan saya hidup oleh karena iman. Nggak usah peduli kata orang lain. Hah? Sudah diem 4, lah yang satu yang meninggal apalagi 4? Gak usah dengerin. Kalau Yesus bekerja, engkau bisa mengalami mujizat. Selanjutnya saudara, Yesus bukan hanya menyembuhkan jasmani tapi juga rohani. Hari ini saya banyak menemukan, saya nggak tahu kenapa kok generasi sekarang itu banyak mental anxiety, banyak depresi, mental illness. Tapi saya tetap percaya dia Yesus yang sanggup sembuhkan jiwa. Kemarin ada satu jemaat di tempat namanya Hagia Sophia, saya sudah izin untuk ditampilkan. Jadi setiap yang saya tampilkan, saya sudah izin untuk ditampilkan. Boleh tampilkan screenshotnya. Dia depresi saudara, dia kena major depressive disorder, PTSD sampai konsultasi yang kedua, ada bipolar dan lain sebagainya. Nah, harus pakai obat 1-2 tahun saudara. Dan obatnya nggak main-main. Selanjutnya, sebanyak ini saudara. Slide selanjutnya, banyak sekali obatnya saudara. Dan saudara mau tahu nggak? Obat ini ada yang mengandung bahan terlarang loh saudara. Kok saudara cek urin, positif saudara. Karena itu kan untuk menenangkan. Saudara saya mau mengingatkan, yang bisa menenangkan saudara dan saya, Yesus Kristus namanya. Kita lihat lagi selanjutnya saudara, dikasih. Dan apa mujizat yang terjadi? Ya, dia mengalami, lanjut lagi secara cepat. Dari banyak obat itu saudara, hanya tinggal 1 obat ini saja. Dan minumnya cuma 1 kali sehari saudara. Dan dia berkata, saya akan kembali, obatnya sudah saya tidak minum. Dan saya sehat, jasmani, jiwa, rohani saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah menemui sekitar 8 orang yang mengalami mental anxiety, bahkan ada yang mau bunuh diri juga, lain sebagainya. Saudara, dari 8 yang saya tanya, ternyata kalau minum obat itu selalu ada keinginan untuk bunuh diri loh saudara. Nanti kapan kita hadirkan juga ya, kita juga bisa konsultasi sharing ya. Mungkin ahli-ahli yang mengerti tentang saraf dan psikis. Tapi saya mau ingatkan, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup nolong saudara dan saya. Dulu ada namanya Aditya. Aditya dia juga minum obat, hari ini selesai, bahkan tidurnya lebih nyenyak dari sebelumnya. Karena kita punya Yesus. Kesaksian yang terakhir, saya boleh undang juga pemain musik dan worship leader singer kembali. Kemarin hari Kamis, ibadah KKR, doa malam mujizat kesembuhan. Bukan hanya benjolannya Ibu Lita yang disembuhkan, tetapi dari online, dari luar kota ada namanya Ibu Yulianti saudara, yang punya tumor jinak. Dan saudara tahu, lenyap saudara. Kita lihat ini kesaksiannya waktu sharing kepada Bapak Gembala. Kita lihat sama-sama video yang terakhir ini. Tumor yang dilenyapkan. Yes, ya, saya percaya. Makanya ada ya dan amin. Diawali dulu dari pasti, ya, yes. Jadi nanti semua janji Tuhan saudara harus percaya. Ya, ya. Nah saya akan bahas nanti ya. Setelah ya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara berkata amin. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Nah seperti itu ya. Seperti tadi Ibu siapa? Bu Yulianti tadi ya. Yang ngalami tumornya sembuh tadi malam, ada KKR mujizat kesembuhan Pastor Yoel ya. Nah itu ada saksi Yesus sudah sembuhkan. Jadi ibu ini bisa berkata. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi ibunya bersaksi melalui kolom komentar. Oh saudara, hari ini saya tidak akan adakan altar call, tapi saudara, saya mau mulai belajar saudara duduk. Kalau saudara datang dengan sakit, mulai tangan saudara letakkan pada bagian yang sakit. Saudara mulai berdoa, tadi saya sudah sebut yang sakit kepala, nanti kesaksian yang engkau sudah sembuh. Ya, yang nanti buang air, cek silakan buang air, sudah lancar salurannya. Di tempat ini yang mustahil menjadi mungkin. Setiap saat, setiap waktu, mujizat demi mujizat terjadi, kelepasan, kemenangan terjadi. Saudara, ada satu lagu lama berkata, kalau saudara mau ngalami Tuhan, kalau saudara mau lihat Tuhan buka jalan,